Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sen Agustin. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau saya akan mempraktekkan materi tentang Linux installation. Materi yang pertama yaitu ada CLI dan GUI. Nah, CLI ini adalah singkatan dari Command Line Interface. Nah, pengertian dari CLI ini antarmuka berbasis teks di mana pengguna memberikan perintah dengan mengetikkan baris perintah atau komen. Contohnya itu ada command prompt di Windows dan terminal Linux atau Mac OS dan PowerShell. Kemudian ada GUI. Nah, GUI itu singkatan dari Graphical User Interface. Nah, adapun pengertian dari GUI ini adalah antarmuka berbasis grafis di mana pengguna berinteraksi melalui tampilan visual seperti tombol, menu, icon, dan jendela. Nah, contohnya itu ada Windows Explorer, macOS Finder, Control Panel, dan aplikasi dengan tampilan grafis. Nah, ini merupakan perbedaan tampilan dari GUI dan CLI. Nah, jadi kalau GUI ini ada gambar-gambarnya gitu. Sedangkan yang CLI ini cuman kayak kata-kata atau ketikan doang, jadi tanpa gambar, yang ini menggunakan gambar. Kemudian ada mode instalasi. Nah, yang pertama, Visual Machine memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi yang berbeda secara bersamaan pada suatu perangkat keras fisik. Nah, ini bermanfaat untuk pengembangan perangkat lunak, pengujian, isolasi lingkungan, dan optimalisasi penggunaan sumber daya. Kemudian yang kedua, ada pun keuntungan utama dari virtual machine, termasuk isolasi lingkungan, penghematan energi, efisiensi penggunaan perangkat keras, penggunaan biaya, dan fleksibilitas dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya. Oke, langsung saja kita ke aplikasi VirtualBox. Kemudian kita klik New, lalu kasih nama untuk filenya apa. Misalnya di sini saya kasih nama Ubuntu Desktop. Lalu ini di mesin folder itu kalian bebas mau nyimpen file ini di mana. Di sini saya akan nyimpennya di database. Kemudian next. Kemudian ini kita pilih di 409. Next. Ini juga harddisknya pilih yang create virtual harddisk. No. Create. Ini juga pilih yang FDI. Next. Ini juga next. Lalu ini di file location and size-nya itu kita di 10 GB. Kemudian next. Nah, kemudian kita pergi ke setting, lalu ke ini storage, lalu ke ininya storage-nya, lalu klik yang ini, lalu kita pilih filenya yang mana, kemudian open, kemudian jangan lupa prosesornya. Nah, kemudian kita klik start. Nah, kemudian kita tunggu ininya selesai. Nah, kemudian kalau tabelnya sudah seperti ini, berarti kita pilih yang English, lalu
pilih yang install Ubuntu. Kemudian untuk keyboard layoutnya kita pilih yang English, kemudian kita klik continue. Nah kemudian pada bagian update and other software, yang pertama yang what apps would you like to install to start with. Nah kita pilihnya yang normal installation. Nah kemudian pilihan yang kedua itu ada other options, kita centang yang install yang kedua ini ya, kita centang, lalu kita klik continue. Nah kemudian yang installation type-nya juga kita pilih yang eraser disk and install Ubuntu. Kemudian kita klik install now. Nah kalau ada seperti ini kita continue saja. Nah kemudian pada bagian where are you itu kita klikkan Jakarta time. Nah kemudian kita klik continue. Nah kemudian pada bagian who are you atau pada bagian ini kita tinggal ketikkan saja namanya, terus masukkan password yang kita inginkan. Misalnya di sini saya namanya itu saya desktop. Nah kemudian passwordnya kita misalnya seperti ini punya saya. Nah kemudian pada bagian ininya kita klik yang require my password to login. Kemudian continue. Nah kemudian kita tunggu. Jadi di sini tuh kita bisa baca-baca materi tentang si Ubuntu desktop ini. Kemudian kita tunggu lagi hingga ininya selesai. Nah selanjutnya ketika tampilannya sudah seperti ini, kita klik yang restart now. Nah kemudian kita klik enter. Kemudian kita tunggu. Nah, jadi seperti ini tampilan awal dari Ubuntu desktop itu. Kemudian kita klik yang ini. Kemudian kita masukkan password kita yang tadi kita buat. Kemudian diklik enter. Dan kita tunggu lagi. Kemudian bagian ini kita skip. Lalu kita pilih yang next. Lalu next. Next lagi. Lalu kita klik done. Nah, jadi seperti ini tampilan di dalam si Ubuntu desktop. Lalu kita klik yang pojok ini, kemudian kita cari terminal. Nah, kemudian setelah ini kita ketikkan
CTL. Nah, setelah kita ketik username CTL, kemudian klik enter. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, berarti tandanya ini sudah berhasil. Dan kita juga tandanya ini sudah bisa masuk ke si Ubuntu desktop yang ada di laptop. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan tentang CentOS. Jadi, yang pertama kita klik new, lalu kita kasih nama, kemudian kita si folder ini mau disimpan di mana. Saya mau mengambil data dari info. Nah, kemudian untuk tipe dari CentOS ini tipenya Linux, versinya yang Red Hat 64 bit. Kemudian klik next. Nah, lalu untuk memory size-nya di sini saya pakai yang the recommended memory size is 2024 MB. Kemudian kita klik next. Nah, lalu untuk hard disk kita pilih yang virtual hard disk mau, lalu klik next. Lalu kita pilih yang PDI, next. Lalu ini pilih yang dynamical ketik. Nah, untuk file location and size-nya di sini kita pakai yang 10 GB, kemudian create. Nah, sudah. Kemudian kita pergi ke setting, lalu pilih yang storage, pilih yang empty, lalu klik yang pojok kanan, pilih yang close this file, lalu pilih yang OS, open. Kemudian pilih OK. Lalu kita jalankan dengan cara klik start. Lalu kita matikan si internetnya. Kemudian kita pakai yang arah panah atas bawah, kita pilih yang install CentOS 7, kemudian klik enter. Lalu kemudian tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian untuk ininya kita si kursornya kan nggak bisa digerakin, jadi kita klik, lalu akan ada tampilan seperti ini. Kita klik saja yang capture. Nah, setelah diklik, si kursornya bisa kembali, bisa digerakin. Kemudian untuk bahasanya kita pakai yang English, kemudian klik continue. Nah, lalu untuk date and time-nya kita ganti ke Asia, lalu kotanya kita ganti Jakarta. Nah, untuk time-nya kita seperti ini, kemudian down, kemudian keyboard kita pilih yang English Eyes, down,
Language supportnya kita pilih yang English juga, klik down, lalu installation-nya kita pilih yang auto, klik down. Kemudian software selection-nya kita ganti menjadi server with UI, kemudian klik down. Selanjutnya untuk installation destination kita pilih yang automatic, kemudian klik down. Lalu untuk network dan hostname-nya kita ganti ya, di on kan. Kemudian di sini saya memiliki IP address di 10.0.2.15, kemudian klik down, lalu kita klik yang bikin installation. Nah, kemudian kita klik yang root password. Nah, ini passwordnya mau apa? Passwordnya kalau saya yang mudah diingat saja. Kemudian klik down. Kemudian klik yang user creation user. Namanya misalnya di sini pakai nama saya. Terus username-nya juga nama saya. Kemudian passwordnya, lalu confirm. Nah, kemudian setelah kita mengkonfirmasi password yang kita sudah bikin ini, kemudian kita klik down. Kalau tidak bisa, klik down-nya klik 2 kali. Nah, kemudian kita tinggal tunggu instalasinya ini selesai. Dan ini membutuhkan waktu yang sangat lama ya teman-teman. Dan juga tidak lupa saya ingatkan kembali bahwa sebelum dari awal kita membuat file CanOS ini itu tanpa internet ya, jadi internetnya kita matikan. Kita tunggu sampai selesai. Nah, kemudian setelah selesai, kita klik yang reboot. Nah, ini kalau ada tampilan seperti ini, kita tinggal klik capture, lalu klik reboot. Kemudian kita tunggu lagi. Kemudian kita pilih yang paling atas. Nggak usah dipilih sih sebenarnya, soalnya sudah otomatis. Jadi pas bagian yang tadi kita itu nggak perlu klik enter ya teman-teman. Kemudian kita tunggu lagi. Nah, kemudian untuk lisensinya kita klik. Lalu kita pilih yang I accept. Kita klik. Kalau diklik itu otomatis tercentang. Kemudian klik down. Lalu untuk networknya kita pilih. Dan ini karena tadi kita sudah di on kan, jadi sudah on ya teman-teman. Kemudian klik down. Lalu kita klik yang finish configuration. Klik. Nah, lalu kita tunggu lagi.
Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita klik, kemudian kita masukkan password yang tadi, password yang pertama, kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan password kita, kemudian kita klik yang sign in. Nah, kemudian jadi ya seperti ini tampilan dari CanOS itu. Oh, belum ya teman-teman. Ternyata masih ada lagi. Nah, untuk ini kita pilih yang English. Ini udah otomatis tercentang. Lalu kita klik next. Ini juga tipenya juga kita pilih yang English juga. Dan sama seperti tadi sudah otomatis centang. Kita klik next. Ini juga next. Lalu untuk yang connect your online account, kita skip. Nah, kemudian kita klik yang start using CanOS Linux. Nah, untuk ini, kalau ada tampilan seperti ini, kita tinggal klik yang tanda silang di pojok kanan atas, ya teman-teman. Kita klik. Nah, jadi seperti ini tampilan dari CanOS. Jadi ini kalau sudah seperti ini tampilannya ya, berarti tandanya kita sudah berhasil. Kemudian kita klik new lagi, lalu kita kasih nama Debian. Lalu seperti biasa, saya akan menyimpan di database. Nah, kemudian ini otomatis tipenya Linux dan versinya Debian. Kemudian next, ini kita biarkan saja. Next, ini juga kita create. Ini juga kita VDI. Next, kemudian kita pilih yang dynamical. Next, nah untuk size-nya kita pakai 15 giga. Kemudian kita create. Nah, kemudian kita pergi ke setting, ke storage, klik empty, lalu klik pojok kanan, lalu use this file, lalu kita pilih yang Debian, lalu klik open. Nah, kemudian kita klik OK. Lalu kita jalankan. Kita perbesar saja. Nah, kemudian kita bisa pilih yang graphical atau yang install saja. Kita klik bisa yang graphical atau install. Nah, kalau yang graphical ini kita bisa pakai kursor, tapi kalau yang install ini kita tanpa kursor. Jadi yang install itu kita cuman pakai yang ada di keyboard. Jadi kita pilihnya yang graphical saja. Kemudian kita tunggu. Nah, lalu untuk bahasanya kita pakai bahasa yang Inggris, kemudian continue. Lalu untuk lokasinya kita pilih di Indonesia. Caranya dengan klik other, lalu continue. Lalu klik yang Asia, lalu continue. Lalu kita pilih
Indonesia. Indonesia. Kemudian kita klik continue. Nah, lalu untuk konfigurasi local ininya kita continue. Nah, lalu untuk keyboardnya kita pakai yang American English. Kita continue. Lalu kita tunggu. Nah, untuk yang ini kita skip saja, klik continue. Nah, lalu untuk yang kedua kita kasih nama di sini. Saya namanya Devian. Kemudian klik continue. Lalu untuk yang domain name itu kita skip saja. Jadi kita klik continue. Nah, untuk passwordnya misalnya di sini saya akan isi ya. Dan untuk password ini itu bebas, jadi gimana kalian mau isi passwordnya itu apa. Kemudian kita ulangi lagi. Nah, kemudian kita continue. Nah, kemudian di full name for the new user, di sini aku mau pakai Sena aja, kemudian klik continue. Oke, kemudian untuk yang username for your account-nya kita yang tadi, lalu kita klik continue. Untuk passwordnya bebas, gimana kalian. Lalu kita klik continue. Nah, untuk configure the clock-nya, karena saya tinggal di Jawa Barat, jadi saya pilihnya yang Western, yang pertama, kemudian kita klik continue. Nah, kemudian kita tunggu lagi sampai beres. Kemudian untuk di ini ya, kita pilihnya yang use and try this. Jadi di pilihan pertama, lalu kita klik continue. Nah, untuk yang ini juga kita klik continue. Nah, untuk ini kita pilih yang all files in one partition, atau pilihan yang pertama, kita klik continue lagi. Nah, lalu kita klik yang finish partitioning and write change to this. Kita klik continue. Nah, kemudian untuk di partition disk-nya kita pilihnya yang yes. Lalu kita klik continue. Nah, kemudian kita tunggu lagi sampai beres. Nah, untuk yang ini, kita klik yang pilih yang saja, kemudian kita continue. Lalu untuk use a network mirror-nya itu kita pilih yang no. Terus kita klik continue. Lalu kita tunggu lagi sampai beres, sampai selesai. Lalu untuk yang
participate in the package survey-nya kita klik yang yes, lalu klik continue. Lalu kita tunggu. Nah, untuk use software to install-nya kita pilih yang ini aja, yang Debian Desktop Environment, lalu yang kedua dan yang terakhir. Lalu kita klik continue. Nah, kemudian kita tunggu lagi sampai ini selesai. Nah, kemudian ketika kita sudah selesai menunggu yang tadi, tampilannya akan seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita pilih saja yang yes, kemudian kita klik continue. Nah, lalu untuk yang device for boot layout installation-nya kita pilih yang kedua, lalu kita klik continue. Lalu kita tunggu lagi sebentar. Nah, kemudian kita tinggal klik continue. Ya. Dari pilihan yang tadi itu ternyata kita tidak perlu memilih karena udah otomatis. Kemudian kita tunggu lagi. Ini kita silang saja. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini. Kita klik, lalu kita masukkan passwordnya. Kita kemudian kita tunggu lagi. Ini masih loading ya teman-teman. Nah, untuk ini kita pilih yang English, lalu next, lalu next, ini juga kita English lagi, tipenya English next, ini kita next. Lalu untuk connect your online account-nya kita skip. Lalu kita klik yang start using Debian yang ini, kita klik. Nah, jadi kalau tampilannya sudah seperti ini, berarti tandanya kita itu sudah berhasil menjalankan atau mempraktekkan Debian di dalam VirtualBox. Mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan selamat berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.